Gerakan dakwah itu harus hadir di mana-mana dalam bentuknya yang berbeda-beda. Dakwah itu tidak harus selalu berupa retorika, tidak harus selalu berupa orasi-orasi. Bahkan dakwah itu bisa tanpa orasi, bisa tanpa kata-kata. Sehingga yad'una ilal khair, mengajak kepada yang khair, itu bentuknya tidak harus selalu mengajak sholat, tidak harus selalu mengajak puasa, tetapi memberikan contoh dalam kehidupan itu dakwah. Kalau misalnya ada kabar bahwa ujian nasional walaupun tidak lagi menentukan kelulusan, tetapi tetap saja harus ada nilainya, dan kemudian diketahui bahwa Muhammadiyah Surakarta itu untuk semua jenjang nilai ujian nasional itu tertinggi. Nah, itu dakwah. Walaupun tidak usah dikatakan, nanti orang lain yang cerita. Jadi begitu dikatakan misalnya SD Muhammadiyah, ini yang program khusus SD Muhammadiyah 2 yang sekolahnya nyelempit itu. Kemudian ada muridnya yang, kalau muridnya yang ujian itu 100, yang dapat nilai 100 ada 50. Wah, itu kan luar biasa, itu dakwah namanya. Kalau kemudian sekolah Muhammadiyah itu dikenal sebagai sekolah yang bersih dari bully. Bully itu artinya seneng bodoh wong. Kalau waktu saya sekolah dulu itu suka ditempel di punggungnya, ditulisi baru keluar dari rumah sakit jiwa. Itu kan namanya bullying. Kita buat sekolah itu sekolah yang ramah bagi anak. Anak-anak itu merasa sekolah itu adalah rumahnya yang pertama, tidak hanya rumahnya yang kedua, tapi rumahnya yang pertama. Itu dakwah. Kalau ada ibu-ibu Aisyah yang rumahnya itu bersih, orang lewat itu melihat taman-tamannya di depan rumah itu namanya dakwah. Kalau ada keluarga yang bapak ibunya harmonis, romantis, sudah umur 60 tahun masih memanggilnya sayang, itu dakwah. Daripada manggilnya Yanti, Eyangkum, udah gitu tuntun-tuntunan gitu ya. Berangkat pengajian, refreshing, saling menuntut satu dengan yang lain, itu kan luar biasa. Dan kadang-kadang saling menuntutnya itu bukan karena mesra, karena khawatir takut jatuh. Ya tidak apa-apa, daripada menikmati dewi terus jeblok, terus sudah menyanyi. Terus tumpuan lalu banter-banter ibu. Nah, itu namanya tidak dakwah. Kalau orang Muhammad itu sehat-sehat, ini beliau usianya sudah kepala 8, kepala 7, masih segar bugar, tidak ada gula, tidak ada darah tinggi, tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol, kemudian aman dari asam aurat. Asam uratnya aman, asam auratnya gimana? Nah, itu dakwah. Karena itulah maka berdakwah dalam pengertian ini itu bentuknya sangat luar biasa. Waktu saya di Gresik, Jawa Timur itu, Pak Bari, itu ada ranting namanya ranting golongan. Golongan itu dari kata bolong. Namanya seru. Tapi ranting ini punya pengajian bulanan, namanya pengajian bulan purnama. Pengajian itu lasan, tapi bukan pas 15-nya, tapi tanggal 17-nya. Tapi yang menarik di ranting golongan itu, jalan-jalan yang ada itu semuanya rapi, kanan kirinya itu semuanya taman, lampu-lampunya itu semuanya sama, bersih, nyaris tidak ada sampah. Nah, itu namanya dakwah. Karena itulah maka kalau kita punya sekolah, kemudian sekolah kita itu
sekolah di mana kantinnya tidak usah dijaga, tapi anak-anak itu tertib, mengambil barang, membayar sendiri tanpa harus ada kasirnya. Itulah dakwah. Sehingga kalau kita merupakan gerakan dakwah, maka kita harus mencari model-model yang menunjukkan bagaimana perwujudan ajaran agama Islam itu dalam kehidupan nyata. Inilah menurut saya hal yang prinsip yang kedua yang menjadi identitas dari Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, identitas Muhammadiyah yang melekat dan itu diakui banyak pihak adalah amanah. Orang-orang Muhammadiyah itu alhamdulillah sampai sekarang dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan terpercaya. Dan itulah yang menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu anggotanya mungkin tidak bertambah atau bertambahnya tidak terlalu besar, tetapi senantiasa bisa memberi sesuatu yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita membaca Al-Quran, paling tidak saya menemukan ada 6 ayat yang di dalamnya disebutkan lafaz atau kalimat amanah, dan hampir selalu dalam bentuk jamak amanah. Kalau bentuk mufradnya kan amanah, pakai takmar bentuk amanah. Dan kalau 6 ayat itu kita coba kaitkan dengan akar katanya, amanah itu dari kata-kata dari lafaz amanah, yang dari lafaz amanah dibentuk kata-kata iman yang artinya percaya, dibentuk juga kata-kata aman yang artinya adalah aman. Dan kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kaitan antara iman dengan amanah itu, maka di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjaga amanah. Orang yang munafik itu adalah orang yang berkhianat, yang tidak menjaga amanah itu. Sehingga Al-Quran menjelaskan di antara kunci keberhasilan kita, kemenangan kita dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti adalah menjaga amanah. Di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 8, ini merupakan satu rangkaian 11 ayat sesungguhnya, tapi saya ambil ayat yang ke-8 saja. Di antara ciri orang mukmin yang menang, yang muflih, yang aflah, yang senantiasa sukses adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang senantiasa menjaga, menggembalakan dengan sebaik-baiknya, memelihara dengan sebaik-baiknya amanat dan janji yang telah mereka sanggup untuk memegangnya. Karena itu maka amanah dalam pengertian ini, selain amanah itu berarti kepercayaan, amanah juga bisa berarti ahliyah atau profesionalitas. Sehingga kalau kita kaitkan ini dengan surah An-Nisa 58, di situ disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Maknanya adalah amanah itu sebagai ahliyah atau profesionalitas. Sehingga orang itu diberikan amanah atau menjaga amanah adalah orang yang senantiasa menjaga kinerjanya secara profesional. Tapi amanah juga bisa berarti transparansi atau akuntabilitas atau trust dalam bahasa Inggrisnya ini. Trust atau kepercayaan adalah kunci di dalam kita bermuamalah. Kalau seorang itu sudah tidak lagi dipercaya, maka rusaklah dia, apakah kredibilitasnya
menjadi orang yang senantiasa transparan, ada transparansi. Transparansi itu mengandung prinsip bahwa kalau menerima 4 dilaporkan 4, kalau menerima 5 dilaporkan 5. Itu namanya transparansi. Tapi selain ada transparansi, itu ada namanya accountability, akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah transparansi with meaning, keterbukaan, tetapi dengan penjelasan maknanya apa di balik keterbukaan itu. Sehingga tidak sekedar melaporkan sesuatu apa adanya, tetapi juga kemudian disertai dengan sebuah prinsip ketika kita membeli suatu produk. Misalnya Muhammadiyah membeli mobil, kalau transparansi itu dilaporkan per 1 second, lapor ke 1 second. Tetapi akuntabilitas itu tidak hanya berkait dengan berapa harganya dilaporkan apa adanya, tapi beli mobil itu kepentingannya apa, nilai strategisnya apa. Kalau memang belum perlu beli mobil, untuk apa membeli? Membeli tanah misalnya, nilai strategisnya apa? Nilai strategis itu tentu dalam kepentingan kita mengembangkan gerakan dan dalam kepentingan kita berdagang. Karena itu orang Muhammadiyah itu dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati. Saking hati-hatinya kadang-kadang lambat dan terlambat. Tapi inilah kelebihan kita. Ada akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, di dalam trust itu ada jaminan sustainability, keberlangsungan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering dan sudah punya banyak pengalaman. Ada orang mau wakaf ke Muhammadiyah, dia digoda oleh orang lain untuk tidak ke Muhammadiyah, tapi dia tetap memilih Muhammadiyah. Alasannya kan sederhana. Kalau saya wakaf ke suatu lembaga, itu kira-kira wakaf saya ini akan dimanfaatkan atau tidak, akan berkesinambungan atau tidak. Kalau tiba-tiba wakaf kemudian sepirang-pirang tahun orang diapa-apake, bolak-balik beliau itu datang, jadi wakaf itu harus digawe apa kalau Muhammadiyah. Dari sejak wakaf itu ditanami rumput, begitu sudah didatangi 5 tahun lagi, kemudian ditumbuhi ilalang, rumput raksasa. Didatangi lagi, rumput gajah. Kalau ini yang